Baik, selamat siang Mario. Namo Sang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik. Baik ya, sehat ya. Ya. Iya. Hari ini sudah mulai belajar di sekolah kah tatap muka? Belum? Belum ya. Oke, Ibu mau tanya, Mario kelas 3 apa di sekolah? Kelas 4A. Oh, 4, sorry, 4 ya, 4A ya. Oke. Ya. Ya. Kelas 4. Ini yang bunyi suara HP Ibu atau HP Mario ya? Tas. Ya. Kirain Ibu mungkin handsfree, Ibu yang bunyi. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Kita mau membacakan doa dulu. Kita baca Parita dulu, Namaskara Patha. Mario pernah dengar Parita Namaskara Patha? Pernah. Oke, yuk kita anjali, kita baca bersama-sama. Parita Namaskara Patha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Nah, untuk doa pembuka belajar, coba Mario bantu bacakan, bisa? Bisa. Ya, yuk Mario yang baca. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi sudah mengawali dengan berdoa. Ya. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja? Coba masih ingat? Sopan santun di wihara. Sopan santun di wihara. Coba kasih satu contoh bagaimana kita sopan santun di wihara. Berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Ya, tentunya pakaian itu ketika kita kan mau beribadah gitu kan, harus yang rapi, harus yang sopan. Apalagi untuk anak laki-laki kan. Nah, untuk anak laki-laki jangan pakai salah baju gitu, nanti kepiara pakai baju sepak bola gitu kan. Itu namanya kurang sopan ya, kurang tepat. Nah, kemudian ada lagi selain berpakaian rapi dan sopan. Melepaskan alas kaki, topi maupun jaket. Ya, misalnya kita di viharanya itu karena memang untuk tujuannya puja bakti, ya kita di dalam vihara kan tidak boleh pakai topi ya nak ya. Nah, biasa alas kakinya juga dilepas. Seperti apa? Mungkin pakai sendalnya taruh di tempat di luar ya. Ada tempat alas kaki. Nah, kemudian jaket ya, karena di situ mungkin cuacanya kan tidak dingin, tidak hujan gitu ya. Jadi tak perlu pakai jaket. Kecuali memang kondisinya hujan, dingin sekali, jadi boleh pakai jaket. Tapi biasanya jaketnya dilepas. Nah, oke, hari ini kita mau lanjutkan untuk materi kita. Kita kemarin kebaktian umum sudah ya. Kemudian perbedaan kebaktian yang dihadiri biku dan tidak dihadiri biku juga sudah. Ya kan? Nah, Sudah. kemudian kemarin Ibu kasih tugas untuk Mario, tapi mungkin ada kendala ya yang kemarin ya, yang mengisi kolom tabel itu ya. Ya. Ya, oke. Nanti diganti yang lain tugasnya.
Coba misalnya ini Mario buka halaman 123. Nah, ini ada pemecahan masalah, ada cerita Pandu, ada? Iya. Ya, coba Mario boleh bacakan ceritanya. Pandu adalah siswa baru di kelas 1F. Ia belum pernah Tunggu. ke wihara dan Tunggu. pernah Tunggu. puja bakti. Ya, sebentar. Itu kelas bukan 1F, itu namanya kelas 4 ya, Romawi 4. Nah, ulangi yuk. Pandu adalah siswa baru di kelas 4. Ia belum pernah ke wihara dan juga belum bisa melaksanakan puja bakti. Pandu ingin sekali ke wihara dan belajar puja bakti, tetapi Pandu tidak memiliki buku puja bakti serta teman untuk pergi ke wihara. Bagaimana caranya agar Pandu bisa melaksanakan keinginannya? Nah, kira-kira kalau menurut Mario, jika Pandu itu adalah Mario, ya kan? Bagaimana cara Mario bisa melaksanakan keinginannya? Coba. Mario siswa baru di kelas 4. Mario belum pernah ke wihara, juga belum bisa puja bakti. Mario ingin sekali ke wihara dan belajar puja bakti. Tetapi Mario tidak memiliki buku puja bakti serta tidak ada teman untuk pergi ke wihara. Bagaimana caranya agar Mario bisa melaksanakan keinginannya? Kira-kira gimana? Apakah mungkin minta bantu orang? Mengajak teman dan meminjam bukunya. Ya, kan namanya anak baru pertama-tama mungkin belum punya teman baik yang banyak ya. Nah, tapi nanti lama-lama kan tentu punya teman kan, nggak mungkin sendiri ya. Nah, jadi nanti bisa mencari teman, minta bantu teman. Kemudian karena mungkin belum punya buku, ya kita pinjam dulu. Kalau boleh kan pinjam untuk belajar. Apalagi sekarang kan zamannya canggih. Ada handphone yang bisa untuk video kan, untuk foto, ambil gambar, di foto nggak apa-apa juga untuk belajar di rumah. Atau cari di internet, di Google juga banyak sekali ya. Nah, itu bisa, apapun bisa dilakukan asalkan kita punya keinginan memang betul-betul ingin melaksanakan puja bakti. Nah, kemudian ini di bawahnya ada ayo belajar Dhammapada. Ada? Ada. Ya, oke. Mario pernah belajar Dhammapada belum? Pernah? Berarti tahu cara baca Dhammapada? Tahu. Oke, coba Ibu mau dengar satu kali Mario baca Dhammapada yang Bahumpi itu ya. Oke, yuk Ibu mau dengarkan. Bahumpi ce sahitam bahasa mano natakaro hoti naro pamato gopa vagapo jana yang pesamna bagawa samna hoti. Oke, coba Ibu baca satu kali, nanti didengarkan dulu ya. Nah, biasa kalau kita membaca Dhammapada itu seperti kita bersyair. Nah, nanti ada bahasa Pali, ini yang Bahumpi ini bahasa Pali, yang artinya di bawahnya baru bahasa Indonesianya ya, artinya ya. Nah, Ibu bacakan dulu, Mario dengarkan. Bahumpi ce sahitang basa mano na takaro
hoti naro pamatto gopo wa gawo gana yang paresang na bagawa samanasa hoti. Artinya, biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Dhammapada 19. Nah, untuk ayat Dhammapada ini ada beberapa tanda baca. Coba ya, contohnya nih, yang bagian sahitam. Ada sahitam? Ada jumpa sahitam? Oke, itu M-nya di atasnya titik ya. Iya, itu M-nya itu bunyinya NG, jadi sahitang, bukan sahitam lagi, tapi namanya sahitang. Nah, kemudian ba, B, H, A, A-nya ada garis di atas, iya. Nah, itu A-nya itu panjang, ba, sama O itu dibaca juga agak lumayan panjang. No. Nah, itu dia ya. Kemudian ini ada lagi mana. Nah, ini yang bait keempat. Na bagawa sama N-nya itu ada di atasnya, ada seperti melingkar-lingkar gitu kan, kayak cacing gitu ya. Ya, itu dibacanya nya. Ya, jadi samanya samanya kan harusnya samana ya kan, tapi karena N-nya ada cacingnya di atas itu jadinya samanya gitu ya. Nah, ini untuk pengenalan ya. Jadi untuk pengenalan tanda-tanda baca ketika kita membacakan ayat suci. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa, ini kan sedikit demi sedikit nanti Mario juga paham ini ya. Sedikit-sedikit nanti Mario bisa tahu. Oke, kita mau lanjutkan. Puja kepada Tri Ratna, halaman 125. Sudah. Oke. Ya, ini puja terhadap Tri Ratna. Coba perhatikan halaman 126. Ada gambar apa itu? Permata. Ya, 3 mustika atau permata. Nah, masih ingat kemarin Ibu Meta sudah pernah sampaikan ke Mario. 3 permata itu siapa? Tri Rat. Nah, iya, Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, itulah disebut 3 permata ya. Tujuan dari puja bakti adalah untuk menghormati Tri Ratna. Tri Ratna artinya 3 permata. Yang isinya apa saja? Buddha, Dharma, ya, dan dan Sangha. Oke, coba itu di bawahnya ada Buddha adalah permata yang pertama. Coba bantu bacakan.
Buddha adalah pendiri ajaran Buddha yang telah menemukan kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada semua makhluk hidup. Buddha bukanlah nama orang, tapi gelar atau sebutan bagi semua makhluk. Buddha orang yang telah mencapai penerangan sempurna, seperti halnya Pangeran Siddhartha. Setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, kemudian disebut sebagai Buddha. Buddha mengajarkan kebenaran tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada para dewa dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Buddha dikenal sebagai guru para dewa dan manusia. Permata yang kedua adalah Dharma. Dharma adalah ajaran Buddha yang artinya kebenaran. Buddha mengajarkan kebenaran agar setiap makhluk dapat hidup dengan benar sehingga bahagia. Ajaran-ajaran kebenaran dari Buddha ada yang sudah tertulis dan ada yang belum tertulis. Ajaran Buddha yang sudah tertulis dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu Tripitaka. Ajaran Buddha yang tidak tertulis didapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Kita dapat mengingat dan mempraktikkan ajaran Buddha dalam 3 kalimat sederhana, yaitu jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan, sucikan batin dan pikiran. Ketiganya disebut sebagai inti ajaran Buddha. Permata yang ketiga adalah Sangha. Sangha artinya persaudaraan para biku bikuni Buddha sebagai pendiri ajaran saat ini telah tiada, tetapi ajarannya masih tetap ada karena dijaga oleh komunitas pelaksana Dharma, yaitu Sangha. Biku adalah siswa Buddha laki-laki yang tidak berkeluarga dan hidup sebagai biarawan. Bikuni adalah siswa Buddha perempuan yang tidak berkeluarga dan hidup sebagai biarawati. Sangha inilah yang menggantikan Buddha mengajarkan Dharma dan bimbingan kita agar bisa hidup sesuai Dharma. Ya, terima kasih Mario sudah bantu bacakan tentang 3 permata. Oke, Ibu garis bawahi nanti Mario diingat ya yang Ibu catatkan. Jadi 3 permata tadi apa saja? Permata Buddha, permata Dharma, dan ketiga? Sangha. Ya, Buddha itu siapa sih? Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, yang dikatakan mencapai penerangan sempurna di mana? Yaitu ketika di bawah pohon Bodhi. Nah, siapa yang mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi? Yaitu Pangeran Siddhartha. Nah, ketika Pangeran Siddhartha pernah dengar cerita riwayatnya Pangeran Siddhartha? Pernah. Coba Ibu tanya, Pangeran Siddhartha dulu dilahirkannya di mana tempatnya? Di sebuah taman, ya, namanya Taman Lumbini, ya kan? Nah, kemudian ketika dia ingin menjadi Buddha, nanti beliau duduk di bawah pohon Bodhi. Itu ada ceritanya, itu panjang itu. Nah, nanti Mario juga perlu tahu juga nanti kalau kita ada pas materi tentang riwayat hidup Buddha Gotama itu ada di situ, ya. Nah, jadi Pertapa Siddhartha Gotama duduk di bawah pohon Bodhi kan, bermeditasi sampai nanti dia mencapai penerangan sempurna atau menjadilah seorang Buddha, ya. Jadi Buddha itu bukan nama orang, misalnya
oh Ibu Meta namanya adalah Ibu Buddha gitu ya. Jadi Buddha itu adalah gelar bagi seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Siapa pada saat itu? Yaitu Siddhartha Gautama. Ya, dia mendapatkan gelar kebudaan. Nah, Buddha merupakan guru para dewa dan manusia, bahkan semua makhluk. Jadi, Sang Buddha merupakan guru kita semua, bukan hanya kita manusia, tapi juga para dewa juga menjunjung tinggi Buddha, ya, Siddhartha Gautama. Nah, kemudian permata yang kedua itu disebut Dharma. Dharma itu adalah ajaran kebenaran. Nah, yang diajarkan Buddha atau berupa dharma tadi kepada semua makhluk ya, tanpa membeda-bedakan. Artinya bagaimana ketika Buddha mengajarkan dharma, dia tidak memilih-milih, saya mau ajarkan orang yang miskin atau orang yang pandai saja, tidak. Semua makhluk itu bisa diajarkan tanpa memilih-milih. Nah, isi ajaran Buddha atau disebut inti ajaran Buddha tadi ada tiga kalimat ya. Yang pertama, jangan berbuat jahat. Nah, yang kedua, banyak berbuat kebajikan. Yang ketiga, sucikanlah batin atau hati dan pikiran. Nah, itulah namanya Dharma Sang Buddha. Inti ajaran Buddha. Diingat-ingat ya, inti ajaran Buddha ada 3. 1, jangan berbuat jahat. 2, banyak berbuat kebajikan. 3, sucikanlah batin dan pikiran. Nah, ini ada dilagukan juga sih sebenarnya. Dulu ada lagunya, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Wah, itu dia. Kalau Mario bisa hafal lagu itu berarti Mario tahu inti ajaran Buddha. Ya, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Nah, itu judulnya adalah inti ajaran Buddha. Oke? Nah, permata yang ketiga tadi disebut apa? Sangha. Sangha artinya persaudaraan, perkumpulan ya, atau kelompok para biku dan bikuni. Nah, siapa yang mendirikan sangha pertama kali? Yaitu Buddha. Ya, Sang Buddha itu pendiri sangha. Anak buahnya siapa anggotanya? Ya para biku yang pada saat itu jumlahnya 5 biku. Nah, coba diingat-ingat ya. 5 biku pertama murid Sang Buddha. 1, Kondana. 2, siapa? Ada lagi? Asaji. 3, Mahanama. 4, Badia. 5, Wapa. Nah, itu adalah murid pertama Buddha ya. Ketika Siddhartha Gautama menjadi Buddha, nanti yang pertama kali menjadi muridnya adalah 5 pertapa biku. 5 biku. 1, Kondana. 2, Asaji. 3, Mahanama. 4, Badia. 5, Wapa. Dan
Buddha sebagai ketua sangha atau pendiri sangha bikuni, sangha biku pada saat itu. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa sangha adalah persaudaraan para biku dan bikuni. Yang dimaksud biku itu apa coba? Biku itu apa sih? Biku adalah siswa Buddha laki-laki yang tidak berkeluarga dan hidup sebagai biarawan. Nah, biku atau biasa kita sebut bante ya. Pernah lihat biku kan? Nah, itu adalah umat Buddha laki-laki, siswa Buddha laki-laki. Dia tidak menikah, tidak berkeluarga ya. Biasa hidupnya tinggalnya sebagai seorang biarawan atau dia menjalani kehidupan suci. Ya, bisa tinggal di vihara gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang bikuni berarti siswa Buddha yang perempuan. Apakah bikuni juga menikah, berkeluarga? Tidak, ya sama. Dia juga tidak menikah, tidak berkeluarga, dan dia hidup sebagai biarawati. Ya, menjalankan kehidupan suci, biasanya juga tinggal di sebuah vihara. Nah, sangha inilah ya, para biku, biksuni inilah yang nanti akan menggantikan Buddha. Karena Buddha kan sudah parinibbana ya nak ya. Buddha sudah wafat, Buddha sudah meninggal. Jadi sekarang siswanya itu adalah sangha, biku, bikuni. Mereka lah yang akan mengajarkan dharma kepada umat Buddha. Nah, itu dia. Oke, ada mau ditanyakan? Coba ada mau ditanyakan? Tidak, kita lanjut kalau tidak ada. Ini di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Mario boleh jadikan sebagai latihan ya. Halaman 128. Nah, itu ada 10 soal. Coba Ibu nanti kasih batasi saja mana yang harus dikerjakan ya. Oke, yang kamu kerjakan tulis ya di buku ya supaya nanti bisa. Nomor 4. Ya, nomor 4. Kemudian nomor 7. Kemudian 8. Kemudian 9. Dan 10. Oke, berarti ada 5 nomor ya. Nomor 4, nomor 7, 8, 9, 10. Nah, itu untuk latihan Mario. Oke, itu saja nanti yang harus dikerjakan. Seperti biasa nanti kalau kamu sudah kerjakan, dikirim ke WA Ibu ya. Iya, bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ya, paham ya tugasnya ya. Oke, kita akan menutup doa penutup belajar. Ada di situ, coba kamu lihat halaman 130. Doa penutup belajar. Ya, kita akan tutup kegiatan belajar pada siang hari ini. Mari beranjali, Mario yang pimpin doa ya.
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Ya, terima kasih Mario. Hari ini sudah dapat belajar dengan baik. Seperti tadi tujuan dari berdoanya adalah semoga nanti Mario menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur ya. Sehingga nanti kalau Mario punya cita-cita keinginan dapat tercapai di kemudian hari ya. Baik, hari ini kita belajarnya sudah selesai. Kita sambung untuk minggu depan ya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Iya, kita matikan ya.